Alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah, ibu kepala sekolah, kepada ibu beserta bapak dan ibu guru yang luar biasa yang sudah menyelenggarakan acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kakak doakan semoga Allah senantiasa melindungi bapak serta ibu guru yang ada di sini. Dan yang kakak hormati juga kepada ibu kepala sekolah Kak Adah Penirah SPD, Masya Allah. Dan yang kakak hormati bapak dan ibu guru. Kakak hormati juga untuk ayah bunda yang ada di luar. Masih semangat? Masih. Dan yang kakak banggakan anak-anak soleh dan soleha. Kakak doakan semua anak-anak yang di sini menjadi anak-anak yang qurrata a'yun bagi keluarga. Amin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ketika di subuh hari Allah memberikan kesempatan kita pertama membuka mata, apakah ayahnya ada? Alhamdulillah. Dan ketika bangun di pagi hari Allah masih memberikan pendengaran yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan ketika bangun di pagi hari Allah masih menghidupkan. Apa itu? Alhamdulillah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, siapa yang pandai bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau bangun pagi, Dek, Aa, sekolah siap-siap. Nggak mau, males sekolah. Kira-kira termasuk anak yang bersyukur? Dek, Aa, cepet bangun, persiapan. Nggak mau, masih ngantuk. Soalnya malam habis nonton film yang seru. Terus aku main gamenya sampai malam. Kakak yakin semua anak-anak di sini tidak ada yang seperti itu, betul? Kakak yakin nih, semua anak-anak soleh-soleha di sini ketika bangun tidur langsung bersiap-siap untuk pergi ke sekolah, betul? Takbir! Anak saleh! Alhamdulillah. Tahu tidak teman-teman, siapa orang yang paling depan? Akan menjadi orang yang paling depan ketika agamanya dihina, ketika Allah dihina, maka beliau adalah orang yang paling depan yang akan mengeluarkan pedang. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah. Dalam mengenalmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah takut oleh apapun, tapi Rasulullah hanya takut kepada Allah. Dan Rasulullah adalah manusia pilihan Allah yang mana senantiasa menyebarkan kebaikan, selalu tersenyum.
Oke. Tapi suara kakak jelas tidak sampai sana? Alhamdulillah. Insya Allah hari ini temanya apa nih? Berbagi kisah inspiratif, edukatif, dan berbagi. Di bulan Maulid ini, insya Allah saat ini kakak diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi dengan semua bapak, ibu guru, beserta anak-anak tercinta yang ada di SD 081 Kebon Gedang. Dawi Maya. Oh, Kebon Gedang di Dawi Maya. Oh ya, baca aja ya. SD 081 Kebon Gedang Kridawi Maya. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Anak-anak hebat, kalian terlahir dari guru-guru yang hebat. Oleh karena itu, cintai, hormati guru-guru kita. Karena tanpa mereka, kita bukan apa-apa. Man ana man. Masya Allah. Dan kita juga harus saling sayang kepada ayah dan bunda kita yang berada di rumah. Siapa yang sayang sama ayahnya? Siapa yang sama bundanya? Insya Allah ya, kita sama-sama berkumpul di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Di sini perkenalan. Sudah kenal ya nama kakak siapa? Ada. Ada yang sudah kenal dengan teman kakak? Mau kenalan? Nanti insya Allah ya. Nah, alhamdulillah hari ini kakak akan berkisah. Siapa yang mau mendengarkan kisah? Kisahnya mau yang serem atau yang seru? Yang serem memang tidak takut. Takutnya sama siapa? Masya Allah, takbir. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk satu kali. Dua kali. Sayang, betul kakak gak kelihatan. Boleh duduk boleh? Boleh duduk sayang, boleh duduk. Kakak akan berkisah tentang dua orang anak, yang mana kedua anak ini hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bernama Zaid dan Ubaid. Siapa? Zaid dan Ubaid ini mereka adalah kakak beradik. Kakaknya bernama Ubaid dan adiknya bernama Zaid. Mereka berdua adalah anak yatim yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Saat itu teman-teman, Ubaid beserta Zaid hanya memiliki bunda yang senantiasa baik dan sayang kepada Ubaid dan Zaid. Dan ternyata bundanya selalu memberikan nasihat yang baik kepada Zaid dan Ubaid. Tepuk satu kali, dua kali. Anak soleh. Tangannya ke atas, tangan ke samping. Ke sampingnya gini. Kalau gini, nanti kena kepala temannya. Di sini. Tangan yang ke atas, tangan ke samping, tangan yang ke depan, duduk yang rapi. Mantap, anak hebat. Setelah itu teman-teman, Zaid dan Ubaid, mereka berdua terlahir dari keluarga yang miskin. Sehingga Zaid dan Ubaid terpaksa harus bekerja
bekerja. Kakak, memang anak kecil boleh bekerja? Ya, karena mereka telah kehilangan ayahnya, sehingga mereka tidak bisa sekolah seperti teman-teman yang ada di sini. Oleh karena itu bersyukur, alhamdulillah, kalian masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Setelah itu teman-teman, Zaid dan Ruben ini mereka bekerja kepada salah seorang Yahudi yang sangat kejam dan pelit, namanya Tuan Rabban. Suatu hari ketika mereka berdua sedang menimba air, Zaid ini memiliki badan yang kurus, namun sering sakit-sakitan. Hari itu Zaid merasakan pusing karena di bawah teriknya matahari. Akhirnya Zaid pun tidak kuat untuk menimba air. Lalu sang kakak yang sangat sayang kepada adiknya, "Hei Zaid, kamu istirahat saja, duduk saja, biarkan kakak yang selesaikan ini." Masya Allah, lihat teman-teman, bagaimana seorang kakak yang selalu sayang dan menjaga adiknya. "Tidak kak, aku tidak capek." "Tapi kamu terlihat pucat Zaid, istirahat saja, biar kakak yang selesaikan." "Baiklah kak kalau begitu." Akhirnya teman-teman, Zaid pun tertidur. Dia bersandar pada satu pohon kurma dan dia menyandar. Karena sengir angin yang menghela sekali, seolah-olah dibelai oleh angin yang lembut. Akhirnya Zaid pun tertidur teman-teman. Tanpa disadari, ternyata Tuan Rabban datang dengan keledainya yang kuat. Lalu teman-teman, Tuan Rabban ini marah bukan main. "Wahai anak kecil, apa yang kamu lakukan? Ternyata selama ini kamu hanya bermalas-malasan, tidak pernah bekerja." Lalu sang kakak karena kaget berlari, khawatir adiknya dipukul oleh Rabban. Karena Rabban ini, Tuan Rabban ini, dia sangat ringan tangan, gampang memukul. Akhirnya sang kakak berlari kencang. "Tuan, jangan pukul adik saya Tuan. Kalau Tuan mau pukul saya saja Tuan." Masya Allah, lihat teman-teman, bagaimana sayangnya kakak, seorang kakak kepada siapa? Kepada Zaid adiknya. Sampai-sampai Tuan Rabban pun tidak segan-segan memukul Ubaid kakaknya. Langsung Ubaid pun terjatuh. "Aduh, sakit Tuan." Zaid pun karena sangat sayang kepada kakaknya berlari. "Kakak, maafkan aku kak, maafkan aku kak. Aku sayang kakak, gara-gara aku kakak jadi ditampar kak. Maafin aku kak." "Tidak apa-apa Zaid," kata kakaknya. Ubaid, seorang kakak yang baik dan kuat, ingin menunjukkan kepada adiknya bahwa dia adalah orang yang kuat, kakak yang hebat. Lalu Ubaid pun berdiri. "Tidak apa-apa Zaid, kakak kuat, kakak tidak apa-apa." Akhirnya Tuan Rabban pun memberikan upah pada hari itu dengan sangat sedikit dan dilemparkan pulang. Ubaid pun mengambil uang tersebut. "Kakak, aku merasa tidak enak kak, maafkan aku ya kak." Masya Allah, lihat teman-teman, ternyata Ubaid dan Zaid meniru sikap Rasulullah SAW. Bagaimana bertahan dari hinaan, dari cacian. Bahkan Rasulullah SAW ketika datang kepada Taif untuk berdakwah, Rasulullah tidak diterima oleh kaum yang berada di kota Taif. Bahkan Rasulullah SAW dilempar oleh batu. Dari mulai anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua pun tidak menerima Rasulullah SAW. Ternyata Ubaid dan Zaid meniru sifatnya Rasulullah SAW karena sering diceritakan oleh bundanya, sehingga tertanam dalam hati Ubaid beserta Zaid, tertanam kecintaan kepada semua manusia.
melainkan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan dan meminta kepada Allah, ya Rabb, maafkanlah orang-orang itu ya Allah, berikanlah hidayahmu, dan aku yakin kelak mereka akan beriman kepadamu, akan lahir generasi-generasi yang memiliki Islam yang kuat. Masya Allah, hebat tidak Rasul kita? Itu yang harus kita ikuti. Jangan sampai bila kita disakiti oleh teman kita, kita akan membalas dengan yang sebaliknya. Tapi doakan teman kita, peringatkan teman kita dengan cara yang baik. Kembali lagi teman-teman, setiap malam datang, Ubaid dan Zaid selalu merasakan kesepian karena dia tidak memiliki ayah. Bayangkan teman-teman, kakak mau bertanya, apakah teman-teman masih memiliki ayah? Apakah teman-teman mau bila ayah kita sedang pergi bekerja untuk keluar, tapi ayah kita tidak kembali? Mau? Atau bahkan ketika ayah kita pergi bekerja, tapi ketika pulang ke rumah ayah kita sakit, misalkan berlumuran darah, mau? Sama teman-teman, Zaid dan Ubaid bersama sayang kepada ayahnya, dan ketika ayahnya meninggal, mereka sangat kesepian, mereka sedih. Tapi lagi-lagi bunda yang hebat mengingatkan Zaid dan Ubaid untuk senantiasa menjadi anak-anak yang saleh, yang senantiasa mendoakan ayahnya. Ternyata teman-teman, Allah memberikan pertolongan kepada anak-anak yang saleh, tidak dibiarkan dalam kesedihan yang berlalu. Allah kirimkan seorang paman bernama Paman Atik, adik dari bundanya Zaid dan Ubaid. Datang paman ini ke rumah Zaid dan Ubaid. Selama Paman Atik di rumahnya, Zaid dan Ubaid merasa senang karena mereka tidak usah bekerja. Dan yang paling membuat mereka bahagia, setelah selesai sholat Isya, mereka senantiasa duduk bersama dan Paman Atik menceritakan Rasulullah SAW. Wahai Ubaid, Zaid, tahukah kalian Rasulullah SAW adalah orang yang sangat baik? Teman-teman, apakah Rasulullah itu adalah orang kaya? Bukan sih. Apakah rumah Rasulullah itu besar, megah? Tidak, Zaid. Apakah Rasulullah itu selalu makan makanan yang enak? Tidak, Zaid. Dengan senyuman yang sangat manis, Paman Atik menjawab, Zaid, Rasulullah SAW adalah manusia biasa, sama seperti kita. Rasulullah juga tidur di tikar yang tipis sama seperti kita. Dan Rasulullah SAW juga memakan kurma, beberapa kurma dan segelas air. Mungkin Rasulullah pernah beberapa kali minum susu kambing yang dikirim oleh tetangga-tetangganya. Masya Allah. Lihat teman-teman, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia, agar kita senantiasa meneladani Rasulullah. Kakak, tapi aku gak suka kak kalau bunda, ayah, ataupun bapak dan ibu guru cerewet. Ingat teman-teman, ketika orang-orang yang kita cintai mereka ada di sekeliling kita, itu tidak akan berasa. Akan terasa sama seperti Zaid dan Ubaid ketika ayahnya sudah tidak ada, yang mereka rindukan adalah nasi
bagaimana semangatnya Zaid ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Allah mudahkan perjalanan mereka. Padahal perjalanan mereka itu sangat jauh. Berhari-hari mereka di perjalanan. Sampai tiba di depan kota Madinah. Zaid begitu riang bergembira. Yeay paman, kita sudah sampai paman. Paman, lihat kakiku berdarah paman. Tapi aku tidak merasakan sakit karena aku akan bertemu dengan ayahku Rasulullah. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika sampai mereka di pintu kota Madinah, ternyata mereka melihat kotanya sepi sekali. Sekalipun ada orang mereka sedang menangis. Lalu mereka melihat pohon-pohon menunduk seolah-olah mereka itu berduka. Dan pada saat itu mereka merasakan semuanya seperti gelap. Dan mereka seluruh alam seolah-olah seperti sedang berduka. Saat itu Paman Atib mendekati seseorang. Lalu bertanyalah Paman Atib, wahai Tuan, izinkan saya bertanya, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang yang menangis? Tapi orang yang ditanya tidak langsung menjawab karena keheranan melihat Zaid yang begitu bahagia. Lalu ditanyalah Zaid dan dipegang pundak Zaid. Wahai Nak, kenapa kau begitu bergembira? Dikala semua orang sedang berduka, kenapa kau begitu gembira? Lalu Zaid menjawab, Paman, bagaimana aku tidak gembira setelah sekian lama aku kehilangan ayah. Hari ini aku akan bertemu ayahku. Siapa ayahmu? Ayahku adalah Rasulullah SAW. Lalu paman tersebut menangis dengan sejadi-jadinya. Wahai Nak, dengarkanlah paman baik-baik Nak. Hari ini semua orang sedang berduka karena wafatnya Rasulullah SAW. Lalu seketika teman-teman, saat itu Zaid pun menangis. Badannya yang tadinya riang bergembira sehat menjadi sakit dalam seketika. Seolah-olah semua penyakit datang kembali dan dirasakan oleh Zaid. Tidak Paman, Rasulullah masih ada. Aku ingin memeluk Rasulullah. Aku ingin dibelai oleh Rasulullah. Akhirnya Paman Atib pun memutuskan untuk membawa Zaid pulang kembali. Dan ketika di perjalanan, ternyata Allah sayang kepada anak yang soleha, yang senantiasa dia taat kepada ayah dan bundanya. Sesekali Zaid menoleh kepada pamannya. Paman, tubuhku sangat sakit dan dingin Paman. Dan sesekali Zaid pun bertanya kepada pamannya, Paman, apakah betul Rasulullah sudah wafat Paman? Padahal aku sudah bergembira Paman. Aku ingin dibelai oleh Rasulullah. Aku ingin dipeluk oleh Rasulullah karena aku rindu dengan ayahku Paman. Lihat teman-teman, bagaimana perasaan yang sakit ketika ditinggalkan oleh ayah. Hari ini, detik ini, ayah kita masih ada, bunda kita masih ada. Setelah acara ini selesai, kakak minta semuanya, minta maaf dan ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang ada di sini. Setelah sampai di rumah, peluk bunda kalian, peluk minta maaf kepada bunda dan ayah kalian, ucapkan kata maaf selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Teman-teman, ternyata Allah sayang kepada Zaid. Hari itu, ketika perjalanan pulang Paman Atib beserta Zaid, ternyata Allah mengambil Zaid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paman Atib berbisik kepada Zaid, wahai Zaid, sampaikan salam paman kepada Rasulullah SAW. Karena yakin teman-teman, anak yang belum balik ketika meninggal akan masuk ke dalam surga. Dan ketika dalam surga, Zaid pasti bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana Zaid dan Ubay tertanam dalam hatinya cinta kepada Rasulullah, bukan hanya saja cinta, tapi melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah.
kita melaksanakannya. Siap? Anak saleh, anak saleh. Tepuk 1 kali, 2 kali. Tangan yang ke atas. Teman-teman, masih ke atas, tangannya ke samping, tangannya ke depan, duduk yang rapi. Oke, anak saleh. Mau ketemu teman kakak? Panggil semuanya, bilang kia. 1, 2, 3. Tangan kakak masuk ya, biar bonekanya bisa bergerak dan bisa berbicara. Ya, iya. Malu kak? Iya. Malu. Kenapa malu? Kata Rasul. Malu kok kata Rasul? Iya kak, ada hadisnya. Oh iya betul, ada hadisnya. Al-haya'u bu'datun minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Anak saleh, anak saleh. Kianya nggak kelihatan. Boleh duduk sayang, duduk dulu. Boleh duduk. Anak saleh. Tangannya di pinggang. Mana pinggang? Mana pinggang? Pinggang, mana pinggang? Mana pinggang? Tangannya di bahu. Bahu. Tangannya di telinga. Naik kepala. Tangannya di pipi. Lalu turun ke mulut. Tangannya di dagu. Turun ke lantai. Tangan atas karpet. Lalu dilentangkan. Tangan atas bahu. Bahu. Naik kepala. Tangan kanan ke depan. Kanan. Mana tangan kanan? Kiri ikut juga. Tangannya digulung. Gulung cepat. Gulung cepat. Gulung cepat. Gulung cepat. Gulung cepat. Pelan. Lalu ditekuk. Takbir. Tetap anak saleh. Aku anak saleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam, sampai mati. Cek cek, tepuk 1 kali, 2 kali. Kakak, apa? Coba bacain hadis yang tadi. Al-haya'u bu'datun minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Memang betul Kia, malu itu sebagian dari iman. Tapi kalau dalam kebaikan kita tidak usah malu. Malu itu teman-teman ketika kita tidak menghormati orang tua kita. Malu itu ketika kita berkata kasar. Malu itu ketika kita berbohong. Malu itu ketika kita tidak mau belajar. Gitu Kia. Oh gitu. Kakak-kakak. Apa? Ini kerudung aku nyengsel. Ya, teman-teman, aku udah cantik belum? Belum katanya Kia. Cantik banget aku. Masa? Kalau ada yang bilang cantik, maka ucapkan alhamdulillah. Tidak boleh sombong, karena kita itu hanyalah makhluk yang lemah. Oh gitu kak. Oke deh, sekarang Kia coba sapa dulu teman-teman. Gimana kak? Biasakan ucapkan salam. Salam. Bukan gitu. Ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam.
mendengar hal-hal yang baik. Bisa. Punya mata. Tidak pernah dipergunakan untuk melihat yang baik-baik. Punya Kak. Bisa. Coba kita tes ya. Tepuk tangan dulu dong buat dia. Iya. Oke, sekarang coba ucapkan salam yang betul. Salam yang betul. Assalamualaikum yang betul. Kalau enggak, kakak masukin lagi deh. Enggak. Ya udah, ucapkan salam yang betul. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, Apa? aku mau sekolah di sini seru. Kenapa? Anak-anaknya hebat. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak hebat di sini. Masya Allah. Coba tanya. Ibu, aku boleh nggak sekolah di sini? Oh boleh, jangan bangun. Ya mau bangun. Aduh, iya. Oke, kenalan dulu. Namanya siapa? Aku Ya, namanya siapa? Cendekia Rumaira. Cendekia Rumaira. Kepanjangan, nama pendeknya. Ujang. Ujang. Masa Ujang pakai kerudung? Ya udah, Asep. Tidak boleh, Kia. Kan pakai kerudung. Nama pendeknya Kia. Iya itu Kak, Kia. Oh iya, Kia. Siapa teman-teman? Ya, Kia. Kia sudah sekolah? Oh sudah. Kelas berapa? Aku TK Kak. Oh TK. Bentar. Ya. Memang tahu apa arti TK? Apa? Tukang kerupuk. Masa TK bukan kerupuk? TK itu apa teman-teman? Taman kanak-kanak. Kakak, aku bisa nyanyi. Coba. Nyanyi satu-satu aku nyanyi Ibu. Iya boleh coba. Teman-teman. Panggilnya gini Kia. Anak soleh. Anak soleh. Gitu coba panggil. Anak kambing. Langkah kaki menggunakan. Tidak boleh menghina. Dia boleh tidak teman-teman kita menghina. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau punya salah, kita harus minta makan, bukan makan. Kalau punya salah minta apa? Minta maaf. Kok minta makan? Kalau punya salah, harus minta tutup, kamu gak gosok gigi. Tutup. Oke deh teman-teman. Sekarang Kia. Oke. Sekarang kita mau. Kok teman-teman pada ketawa sih? Kita. Jangan nakut-nakutin kakak. Pasti Kia ngerjain kakak ya? Oh. Kia ngerjain kakak ya? Boleh bohong nggak? Teman-teman yang bohong. Gak boleh bohong Kia. Ngerjain kakak. Kalau punya salah minta Mana? katanya Kia mau nyanyi. Coba nyanyi. Oke, kakak dulu aja. Oke, siap. Satu. Aku sayang Ibu. Dua. Juga sayang Ibu. Tiga. Sayang Ibu. Aku sayang ibu. Iya Kak, kata Rasul. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Kia. Betul ya? Pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ketika aku sudah mentaatimu, maka siapa
nanti jatuh. Duduk soleh, duduk. Oke, mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh sekarang duduk. Tepuk 1 kali, 2 kali. Teman-teman, aku gak akan mulai kalau semua belum duduk. Oh, kata Kia, dia nggak akan mulai sebelum teman-teman duduk. Duduk dulu, soleh, duduk dulu. Duduk. Oke. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, duduk yang rapi. Kakak, kenapa yang mau disebut 3 kali? Kenapa coba? Ada yang tahu? Kenapa bunda atau ibu dikatakan 3 kali oleh Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari Bapak Ibu. Ada 3 kali disebut. Aku tahu. Coba apa saja? Karena ibu yang mengandung. Wah, coba tepuk tangan dulu buat Kia. Betul Kia, karena ibu yang mengandung. Selain itu apa lagi teman-teman? Betul, ibu yang menyusui. Siapa namanya? Namanya Kansa. Oh, Kansa. Coba. Oh, namanya Ujang. Bukan. Nanti hadiahnya di Tuh, nanti dapat hadiah. Masa tepuk tangan dulu dong. Ibu yang menyusui katanya. Selain ibu yang mengandung, selain ibu yang menyusui, satu lagi, ibu yang tepuk 1 kali. Yang ibu yang melahir. Iya kak, tapi aku sedih. Kenapa sedih? Aku nggak punya ibu. Kan Kak Zia ibunya. Nggak mau jelek. Oh gitu sih Kia, boleh tidak menghina? Ya udah deh, selama Kia sedang bersedih, ya udah Kia nangisnya, jangan drama, udah. Oke, selama Kia, kenapa? Hah? Kenapa? Iya ya, bohong lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jadikan Kia anak yang soleha. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah, Masya Allah, udah ya, udah ya. Kakak, Apa? aku sekarang ngantuk. Ya. Iya. Yang Kianya bobo teman-teman. Kianya bobo, sekarang berarti kita simpan. Teman-teman kok nakutin terus, kenapa ketawa? Kia bohong lagi. Sekarang Kianya lagi bobo, kita kelitikin kakinya, oke? Nggak geli dianya. Coba, yang satu lagi ya. Nggak bangun. Kia barusan bangun. Ya, Apa kak? Kakak, di sini ada AC nggak? AC. Gayanya, menurut penelitian AC itu tidak sehat. Masa sih kak? Iya betul. Ya, tahu tidak? Apa? Tapi aku panas banget. Coba bandingkan dengan rumah Rasulullah SAW. Emang gimana kak? Rumah Rasulullah itu sempit. Padahal Rasulullah itu adalah seorang nabi, tapi tidak pernah mengeluh. Kita manusia banyak mengeluhnya. Aku enggak. Barusan pengen AC. Iya kak, ada aja. Ya. Apa kak? Tahu tidak? Apa? Rasulullah SAW memiliki banyak mukjizat. Salah satunya mukjizat Rasulullah apa? Mukjizat terbesar
Dan Nora